Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang akan membahas asuransi konvensional. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Zalfa Lutfiana Aura Nabil dari absen 36. Nama saya Dava Nuzala Kaban dari absen 12. Nama saya Arkan Ilmi Abdul Khalik dari absen 6. Nama saya Muhammad Arkana Devara dari absen 24. Nah, sebelumnya kita akan memperkenalkan dulu narasumber kami yang bernama Suratno. Baik. Nah, pertama nih, Bapak sebelumnya apakah pernah menggunakan asuransi konvensional? Pernah. Baik, apa saja sih asuransi yang pernah Bapak gunakan? Asuransi jiwa saja sama asuransi pendidikan. Oke, kalau kesehatan? Apa? Kalau asuransi kesehatan bagaimana? Asuransi kesehatan hanya pada asuransi yang dikelola oleh negara. Oke, baik. Nah, kalau begitu, pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak pernah menggunakan asuransi syariah? Asuransi syariah belum pernah, karena asuransi syariah sendiri masih beberapa tahun ini baru adanya. Tapi apakah Bapak mengetahui akan keberadaan asuransi syariah tersebut? Hanya tahu saja, tahu Oke. saja ada gitu. Berarti Bapak lebih mendalam mengenai asuransi konvensional. Nah, kami akan menanyakan mengenai asuransi konvensional terkait yang kesehatan dari negara dan juga kejiwaan yang dari swasta. Nah, menurut Bapak, bagaimana sih proses awalan gimana supaya kita bisa diterima atau bisa diklaim terhadap asuransi tersebut? Kalau asuransi swasta justru petugasnya datang, kemudian menawarkan asuransi, jenis asuransi, kemudian ini persyaratannya, kemudian seluruh poin-poin bagaimana cara klaim terhadap asuransi itu semuanya, serta akibat-akibatnya kalau terjadi sesuatu pada diri yang mengasuransikan itu. Tentu saja ini tergantung asuransinya juga, karena ada asuransi jiwa, ada asuransi kecelakaan, ada kendaraan. Betul gitu. sekali. Oke, kalau asuransi yang dikelola oleh negara itu seperti apa, Pak? Kalau asuransi yang dikelola negara itu memang cara pengajuannya, saya kira nggak usah mengajukan. Setiap pegawai negeri begitu masuk menjadi ASN, menjadi PNS dulu, itu langsung gaji dipotong oleh negara, otomatis menjadi peserta asuransi yang dikelola oleh negara. Kalau dulu disebut asuransi kesehatan ASKES, sekarang masuk dalam BPJS, masuk dalam kelompok BPJS juga. Baik, seperti itu. Baik, Pak. Saya juga mau nanya mengenai yang swasta tentang kejiwaan. Apakah Bapak tahu atau mendapatkan penjelasan dari perusahaannya uang premi tersebut dikelola atau diinvestasikan, Pak? No. Kalau pengelolaannya tidak, jadi tidak diberitahu mau diapakan uang itu. Tapi kalau sedikit pengetahuan saya mengenai pengelolaannya itu, ada yang direasuransikan, ada yang memang dijadikan modal mereka untuk macam-macam, bisa bermain falas, bisa dipakai untuk usaha-usaha yang lain. Yang penting kalau klaim tetap dipenuhi, itu aja. Oke, tadi Bapak menyebut reasuransikan. Nah, yang dimaksud reasuransi itu apa sih, Pak? Reasuransi itu diasuransikan lagi kepada perusahaan asuransi yang lebih besar gitu. Jadi supaya perusahaan asuransi itu tidak menanggung biaya yang mengasuransikan. Jadi kalau ada yang harus ditanggung, dia minta pada perusahaan yang lebih besar itu. Jadi diasuransikan kembali pada perusahaan asuransi yang lebih besar. Baik. Dan Bapak apakah pernah ngeklaim asuransi? Yang jiwa tidak, ya, alhamdulillah. Kalau yang kesehatan, ya. Tapi saya pergunakan setelah saya kurang lebih umur 60 lah ke sini gitu ya. Jadi
dipergunakan setelah mengalami penderitaan sakit. Kalau nggak sakit ya nggak dipergunakan. Dan apakah prosesnya mudah? Hah? Dan apakah prosesnya mudah? Proses sudah baku diatur oleh perusahaan asuransi itu, jadi dikasih tahunya juga setelah klaim gitu. Bagaimana saya mau klaim ini caranya gitu. Dikasih tahu puskesmas dulu. Kalau puskesmas ternyata tidak sanggup menangani penyakit itu, dirujuk ke rumah sakit yang kelas C dulu, yang terendah. Kalau kelas C ini tidak sanggup juga, dirujuk ke kelas B. Demikian selanjutnya kalau kelas B tidak sanggup ya ditangani oleh A, dan ini selalu jenjangnya sudah pasti gitu. Jadi prosesnya mudah-mudah saja. Kalau untuk asuransi jiwa, nah itu proses klaimnya seperti apa, Pak? Kalau jiwa tinggal kalau meninggal, kalau meninggal ya langsung ditanggung dengan angka tertentu gitu, dan itu diserahkan pada keluarganya. Oke, baik. Berarti Pak sudah ada tanggungannya ya? Kita udah menjamin Pak. Ya kalau jiwa itu ya kalau meninggal diberi santunan sebesar tertentu sesuai dengan perjanjian yang ada di situ, kemudian diserahkan pada keluarga. Tapi kalau kecelakaan ya disesuaikan dengan berat kecilnya yang diderita gitu, ditanggung sesuai dengan kalau yang hanya masuk rumah sakit ya ditanggung untuk untuk pengobatan rumah sakit itu kalau jiwa itu. Tapi kalau khusus jiwa ya nggak ditanggung. Apalagi. Nah, selanjutnya ini untuk kesehatan ya Pak ya, untuk asuransi kesehatan yang Bapak gunakan. Jika selama Bapak menggunakan asuransi tersebut, Bapak tidak pernah mengklaim, apakah premi yang Bapak bayarkan akan hangus atau justru akan dikembalikan? Hangus. Jadi itu akan hilang ya, kalau nggak dipergunakan ya hilang. Oke. Lalu selanjutnya, apakah Bapak merasa di antara entah asuransi swasta ini atau mungkin asuransi kesehatan yang Bapak tadi sebutkan, apakah Bapak merasa ada aturan yang abu-abu di dalamnya? Dikatakan abu-abu tidak mungkin ya. Cuma syarat-syarat dan ketentuannya yang pasti itu tidak diberitakan pada awal. Ya, dikasih tahu ketika kita mau klaim aja, ini mesti begini, ini mesti begini. Tidak ada yang dijelaskan dari awal, tapi masih bersifat abu-abu, tidak ada. Baik, Bapak. Apakah ada konsekuensi Yang keras ya. apakah ada konsekuensi yang Bapak terima jika telat membayar? Apakah ada sanksi tambahan atau pembatalan Pemutusan. polis secara sepihak? Bagi yang swasta Pak. Kalau yang asuransi kesehatan yang dijamin oleh negara tidak ada. Ya, jadi setiap menderita sakit, klaim langsung ditangani, langsung diberikan haknya gitu. Walaupun telat bayar seperti itu. Nggak ada telat bayar karena dipotong langsung dari gaji. Oke. Jadi nggak ada telat iya, bayar. benar. Bagaimana mengenai yang swasta Pak? Kalau swasta jelas itu. Telat sehari berapa, telat sebulan berapa, telat berapa lama diputus hubungan asuransi itu tanpa ada ganti rugi. Berarti hangus ya Pak? Harus. Uang yang sudah di... Ya. Pertanyaan terakhir Bapak dari Saudara Arkan. Apakah Bapak mendapatkan keuntungan tambahan atau hanya mendapatkan manfaat sesuai dengan nominal yang tertera di polis? Tambahan tidak ada ya. Jadi polisnya juga nggak ada. Ya polisnya nggak ada. Jadi di ketentuannya itu ada pada perusahaan pengelola asuransi saja. Jadi tambahan itu tidak ada, hanya dijamin kesehatannya. Jadi kalau sakit diobati, itu pun juga kadang-kadang memang ada justru obat yang tidak termasuk dalam golongan asuransi, walaupun dia harus beli itu. Kadang-kadang justru bukan tambahan, malah kita yang nambah gitu ya. Oke. Nah, lalu ada beberapa pertanyaan tambahan mungkin dari saya. Nah, Bapak ini selama menggunakan asuransi kesehatan yang dijamin oleh negara, apakah Bapak pernah tidak bisa mengklaim asuransi tersebut atau Bapak selalu bisa mengklaim asuransinya? Selalu bisa ya, jadi selalu bisa diklaim. Dan tidak ada yang tidak pernah mengalami tidak bisa diklaim oleh
peserta asuransi. Nah, menurut Bapak terkait asuransi yang dari negara, apakah sudah sesuai ekspektasi Bapak? Ya memang itu udah dugaan dari awal gitu, ya, sesuai lah ekspektasinya segitu. Oke. Dan mungkin terakhir, apakah jika Bapak diberikan pilihan untuk menggunakan asuransi swasta dan asuransi negara yang dijamin oleh negara, Tergantung. Bapak akan memilih yang mana? Tergantung asuransi swasta yang mana gitu. Asuransi kesehatan dalam hal ini. Tadi ya pada waktu awal pembicaraan kita kan kita bicara ada syariah, ada yang non syariah, ada yang konvensional. Kalau dibanding dengan yang syariah tentu yang syariah gitu ya. Karena negara kita tidak tahu pengelolaannya apakah ada horor apa enggak gitu. Apakah di sana ada riba apa enggak kita nggak tahu. Tapi kalau yang syariah kan insya Allah gitu, itu betul-betul yang sesuai dengan syariah yang ada gitu. Oke, tapi jika dua-duanya konvensional bagaimana Pak? Syariah tetap dipilih. Enggak, bukan maksud saya itu jika dua-duanya diberikan pilihan swasta itu swasta konvensional asuransinya dan negara juga sudah jelas konvensional, Bapak akan memilih yang mana? Negara. Kenapa tuh Bapak akan memilih negara? Ya udah itu masuk tidak masuk dipotong. Kalau nggak dia dimanfaatkan ya rugi pegawai negeri itu. Oke. Karena menurut Bapak yang negara itu sudah menjamin ya Pak. Ya. Dan kalau misalkan yang swasta kita tidak tahu uang tersebut dikelola bagaimana dan apakah perusahaan itu tetap terus kokoh ataupun bangkrut, kita tidak tahu ya Pak. Ya. Ya jadi itu masalahnya juga. Kalau swasta yang bukan oleh negara bisa saja perusahaan asuransi itu bangkrut, itu bisa saja. Kalau negara ya insya Allah tidak akan bangkrut karena kalaupun dikorupsi misalnya maka yang pejabat baru yang akan menanggung pembayarannya. Tapi secara pelayanan untuk swasta dan yang dijamin oleh negara itu lebih baik yang mana Pak? Saya tidak mengalami asuransi kesehatan swasta ya. Jadi saya tidak tahu persis, tapi saya kira negara dan swasta dalam hal asuransi kesehatan sama karena toh akhirnya ke Rumah sakit. melalui BPJS itu yang BPJS negara, yang bukan negara toh melalui rumah sakit yang awal dulu C dulu juga ya C tetap ke B baru ke A, tidak bisa langsung ke A gitu. Baik, mungkin wawancara dari kami dicukupkan Bapak. Terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama. Dan terima kasih juga yang sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah.